Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, NIM 1804145, kelas 5H. Di sini saya akan mencoba menjelaskan rangkaian cara kerja robot mobile dengan rangkaian yang saya coba rangkai sendiri sebagai syarat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah robot dan otomatisasi dengan dosen pengampu Bapak Irawan Puja ST. Namun sebelum kita masuk ke proses perangkaian, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses perangkaian ini. Yang pertama, ini ada adaptor. Adaptor itu berfungsi mengubah arus AC menjadi tegangan DC dengan yang lebih rendah, atau bisa dikatakan sebagai sumber tegangan. Kemudian ini ada kabel jumper. Fungsi kabel jumper itu untuk menyambungkan komponen elektronik yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ini ada breadboard. Breadboard itu berfungsi tempat untuk merangkai komponen elektronik sementara untuk tujuan uji coba atau prototipe. Kemudian ini microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas di dalam sebuah chip AC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Dalam rangkaian ini saya menggunakan Arduino Uno. Kemudian ini ada motor driver dengan tipe LD298N. Fungsi dari motor driver sendiri itu untuk mengendalikan arah putaran dan kecepatan motor DC. Yang terakhir, ini sebagai driver penggerak. Nah, di sini saya sudah merakit dinamo, sudah saya hubungkan dengan roda. Fungsi dari ini adalah untuk memberikan hasil output setelah rangkaiannya sudah terpasang dengan benar, apakah roda itu akan berputar ataupun tidak. Baik, kita langsung saja masuk ke proses perangkaian. Ini merupakan sumber tegangan. Sumber tegangan ini kita hubungkan dengan pin yang ada pada motor driver. Ini sumber tegangan positif, kita hubungkan. Kemudian ini negatif, kita jumper supaya kita bisa hubungkan ke ground yang ada pada Arduino. Kemudian setelah arus tegangan udah kita masukkan ke 7-24 volt pada motor driver, kemudian ada output arus keluaran positif dengan tegangan 5 volt yang kita hubungkan dengan 5 volt yang ada pada microcontroller. Baik, setelah itu kita hubungkan driver penggerak pada pin yang ada pada motor driver. Untuk pemasangan kabel driver penggerak ini tidak ada masalah, kita bisa pasang dengan posisi bolak-balik atau tidak harus sesuai dengan perintah. Ya.
Baik, setelah sudah terhubung, kemudian kita coba hubungkan dengan microcontroller melalui breadboard. Yang pertama, alur keluaran positif 5 volt dari motor driver kita alokasikan di sini. Kemudian yang negatif dari motor driver kita juga sama diposisikan di breadboard. Kemudian kita jumper dengan ground dan 5 volt yang ada pada Arduino. Sebenarnya kita bisa langsung saja kita hubungkan ini ground dengan ground yang ada pada Arduino dan 5 volt yang ada pada motor driver kita langsung hubungkan saja ke Arduino, tetapi kita akan mencoba dengan breadboard, makanya kita harus di jumper. Ini tegangan 5 volt. Kita hubungkan dengan 5 volt. Kemudian yang grounding pada Arduino kita hubungkan dengan ground yang ada pada motor driver melalui breadboard. Kemudian setelah terhubung, kita colokkan adaptor ke sumber tegangan atau stop kontak. Baik, setelah rangkaian komponen dari motor driver dan microcontroller serta driver penggerak sudah dihubungkan semua, kemudian kita akan mengecek apakah driver penggerak ini bisa berfungsi atau tidak. Untuk melakukan pengetesan ini, kita harus memberikan tegangan pada pin input yang ada pada motor driver melalui ini ada tulisan IN1, IN2, IN3 sampai IN4. Cara kerja dari IN1, IN2, IN3 sampai IN4 ini dia hanya membutuhkan sumber tegangan positif. Apabila dia sudah mendapatkan tegangan positif, maka tegangan negatif akan secara otomatis dia mendapatkan tegangan negatifnya. Baik, kita langsung saja melakukan uji coba. Ini merupakan IN1. IN1 ini kita akan mengetahui ini untuk menggerakkan roda yang kiri atau yang kanan dan dengan arah putaran maju atau mundur. Kita hubungkan dengan positif output 5 volt. Ternyata roda berputar, namun ini arahnya dia ke belakang atau mundur. Ini IN1. Jadi secara otomatis IN2 dia akan menggerakkan roda yang sama tetapi dengan arah yang berbeda. Nah, dia akan bergerak dengan maju. Kemudian pin 3 dan 4 akan menggerakkan roda yang sebelah kanan. Ini dengan posisi maju, pin IN3 dan IN4 dengan posisi mundur. Apabila kita hubungkan semua antara IN1 kita hubungkan dengan IN4, maka roda dia akan berputar ke arah belakang atau mundur. Sedangkan posisinya kita balik apabila IN2 ini kita hubungkan dengan IN3, maka roda akan bergerak ke arah maju. Kita bisa cek semuanya. Artinya jadi cara kerja dari driver penggerak ini kita hanya membutuhkan tegangan positif saja dan tegangan negatif akan didapat secara otomatis apabila tegangan positif sudah didapatkan.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf apabila ada penyampaian materi atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.